Untuk persiapan AF, saya rasa ini adalah player yang terbaik lah di samping. Maybe 6 players who are currently playing in a university league because they've our own game, and of course Brunei will also try to play their own game. Baru saja sesumbar ingin hadapi timnas Indonesia, Malaysia U23 malah kena batunya. Sebelumnya, pelatih timnas U23 Malaysia Nafuzi Zain menyatakan saat menantikan duel panas melawan Indonesia dalam laga terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Zain mengatakan bahwa pertandingan ini akan menjadi laga yang menarik, terutama bagi tim Malaysia yang akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Mengingat kapasitas supporter Indonesia yang dikenal sangat fanatik. Dia juga mengharapkan pertandingan berlangsung menarik dan Malaysia dapat menunjukkan performa yang baik. Namun baru saja pada laga pertama grup A Piala AFF U23 2025 di GBK secara mengejutkan, Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Di awal babak pertama, Malaysia sebenarnya lebih dulu menekan lini belakang Filipina. Pada menit ke-7, Alif nyaris membuka skor lewat sepakan keras, namun aksi gemilang kiper Filipina, Nicolas Guimaraes, sukses menggagalkan peluang tersebut. Namun justru Filipina yang sukses mencuri gol lebih dulu. Di menit ke-9, sebuah serangan balik cepat dari sisi kanan menghasilkan gol pembuka. Otto Abang Banatao sukses menyambar umpan silang akurat dari Javier Alessandro Mariona dan membawa Filipina unggul 1-0. Malaysia yang tersentak mencoba membalas. Alif kembali jadi ancaman di menit ke-15 lewat akselerasinya, namun umpan silangnya kembali digagalkan Guimaraes. Pada menit ke-18, Alif mencoba peruntungan melalui tendangan voli dari situasi sepak pojok. Sayangnya bola masih berlebar di sisi kanan gawang Filipina. 1 menit berselang, Malaysia kembali mendapat peluang emas lewat sepakan Muhammad Hakimi Azim dari luar kotak penalti. Namun Dewi Fortuna belum berpihak karena bola hanya membentur mistar gawang Filipina. Filipina kembali membuat kejutan jelang akhir babak pertama. Menit ke-41, Otto Abang kembali mencetak gol kedua usai menyambut umpan silang dari Uriel Reyes Dalapo. Tendangan dingin Abang membuat Filipina unggul 2-0 dan semakin percaya diri. Usai peluang emas Malaysia kembali gagal berbuah gol, Faris Danis tertangkap kamera melakukan kesalahannya. Bola liar mengarah ke Fergus Terne, namun peluang itu kembali gagal dimaksimalkan setelah bek Filipina lebih cepat menghalau bola. Kegagalan demi kegagalan Malaysia dalam menuntaskan peluang membuat Faris Danis frustasi. Ia tampak tertunduk di atas lapangan memukul-mukul rumput sambil berteriak keras, melakukan kekecewaan atas lemahnya penyelesaian akhir tim Harimau Muda. Bukti betapa mental Harimau Malaya Muda mulai goyah bahkan sebelum bertemu skuad Garuda Muda. Dan ini baru laga pembuka. Jadi kalau Filipina saja bisa bikin Malaysia ngamuk-ngamuk di lapangan, gimana nanti saat ketemu timnas Indonesia yang tengah on fire? Patut dinantikan apakah Malaysia bisa bangkit dan membuktikan ucapannya atau justru kembali dibuat tak berkutik oleh skuad merah putih. Padahal jika bicara soal komposisi timnas Filipina U23, pelatih skuad Askal Muda, McPherson pun mengakui timnas Filipina hanya diperkuat sejumlah pemain kampus untuk mempermalukan Malaysia. Terlepas dari itu, McPherson menilai keberadaan mereka tak serta-merta menurunkan kualitas skuad. Pasalnya penggawa-penggawa tersebut juga punya talenta, meski memilih untuk lebih dulu memprioritaskan mengejar gelar pendidikan. Mengawali langkah di Piala AFF U23 2025 dengan hasil mengecewakan, Harimau Muda harus mengakui keunggulan timnas Filipina U23 dengan skor 0-2. Para pemain timnas Malaysia U23 pun tampak tak bisa menutupi kekecewaannya. Mereka tampak loyo, bahkan sebagian sampai harus menutup wajahnya. Padahal jika melihat track record antara kedua negara tersebut, jelas timnas Malaysia terlihat lebih unggul daripada timnas Filipina. Setidaknya dari catatan penampilan di ajang yang sama 2 tahun lalu, Malaysia tampil baik di fase penyisihan kala itu. Harimau Malaya mampu keluar sebagai juara grup usai menang atas Indonesia 2-1 dan Timor Leste 3-1. Namun langkah mereka harus terhenti oleh Vietnam di semifinal usai takluk 1-4. Sementara Filipina gagal bersaing dengan 3 tim lainnya yakni Laos dan Vietnam. Dan dari segi persiapan, skuad Harimau Malaya Muda untuk ajang Piala AFF U23 2025 ini terbilang memiliki persiapan yang matang.
Mereka menggendong pemain yang mayoritas baru dan tercatat beberapa kali menjalani pertandingan uji coba. Sementara itu, Malaysia dengan akun X Satuan Football M menyebut timnas Malaysia U23 sengaja kalah 0-2 dari timnas Filipina U23 di Piala AFF U23 2025. Skuad Harimau Muda disebut mengalah demi mengecoh dua lawan mereka selanjutnya di grup A, yakni Brunei Darussalam U23 dan timnas Indonesia U23. Dalam postingan tersebut diserbu oleh beragam komentar netizen, bahkan di antara mereka sampai ada yang menyebut tanpa diperkuat pemain naturalisasi mereka tidak ada apa-apanya. Akibat kekalahan ini, nasib timnas Malaysia U23 berada di ujung tanduk. Sekalipun memenangkan dua laga selanjutnya kontra Brunei dan timnas Indonesia U23, tak ada jaminan Malaysia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Untuk menyapu bersih dua laga sisa, butuh usaha ekstra bagi timnas Malaysia U23. Sebab mereka dihadapkan dengan timnas Indonesia U23. Selain dihuni pemain-pemain berkualitas, timnas Indonesia U23 juga bermain di kandang sendiri. Apalagi skuad Garuda Muda baru saja mencatatkan statistik yang menggila saat menghajar Brunei Darussalam. Skuad asuhan Gerald Vandenberg menang 8 gol tanpa balas pada pertandingan grup A kejuaraan ASEAN U23 2025. Pada pertandingan ini, kemenangan besar Indonesia hadir berkat gol dari Jens Reven, Aryan Fikri, dan Rayhan Nanan. Secara statistik, pada pertandingan ini Indonesia mendominasi dengan menguasai 84% penguasaan bola dan melepaskan 28 tendangan yang 14 diantaranya tepat sasaran. Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang dan mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit setelah umpan Rayhan Nanan dapat disambut tendangan Jens Reven sehingga skor berubah menjadi 1-0. Hanya berselang 6 menit, Reven mencetak gol keduanya pada pertandingan ini setelah menerima umpan dari Robby Darwish dan membuat Indonesia unggul 2-0. Reven akhirnya mampu mencetak hat-trick pada pertandingan ini setelah mampu membobol gawang Brunei dengan memaksimalkan umpan jauh Muhammad Ferrari sehingga skor berubah menjadi 4-0 untuk keunggulan Indonesia pada menit ke-30. Hanya berselang 2 menit, Reven membawa Indonesia unggul 5-0 atas Brunei setelah tendangannya mampu membobol gawang Muhammad Khairul Hisham pada menit ke-32. Indonesia menambah keunggulan mereka menjadi 7-0 melalui gol tendangan penalti Jens Reven yang tak dapat dihentikan Khairul Hisham pada menit ke-41. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali memperagakan permainan menyerang dan kembali menciptakan peluang melalui tendangan Reven yang masih dapat ditepis Khairul Hisham. Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 8-0 setelah umpan terobosan jauh Ferrari dapat menemukan Reven yang mampu mengubahnya menjadi gol pada menit ke-62. Pada waktu yang tersisa, Indonesia tetap menggempur lini pertahanan Brunei, namun hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit, skor 8-0 untuk kemenangan Garuda Muda tetap bertahan.